Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya sedang berada di Bandara Internasional Jakarta atau CGK untuk proses kembali saya dari masa cuti ke Saudi Arabia. Namun teman-teman, dalam video ini banyak informasi penting, jadi kalian jangan sampai nanti ketinggalan informasinya. Tapi sebelum saya lanjut, mohon like dan share juga video ini agar teman-teman yang lain juga bisa tahu informasi yang saya bagikan. Nah teman-teman, saya mau cerita. Hari ini adalah proses keberangkatan saya menuju Saudi Arabia di tengah desas-desus teman-teman kita yang khawatir akan proses keberangkatan kembali dari cuti ke Saudi Arabia atau ke luar negeri, di mana ada satu video yang menjelaskan bahwa KTKLN itu tidak perlu, dan juga yang diperlukan itu hanya surat cuti dan juga kontrak kerja. Nah, sementara kontrak kerja di Saudi Arabia itu tidak ada gunanya, banyak yang tidak berguna. Jadi ada yang di kontrak kerja itu gajinya 1.700 tapi digaji 1.200. Ada yang di kontrak kerja 1.500 gajinya 1.000. Kalau lebih ya alhamdulillah, tapi rata-rata banyak di antara teman-teman kita itu menerima gaji di bawah PK. Sementara pengaduan juga masih kurang maksimal ketika banyak teman-teman kita tidak digaji, banyak teman-teman kita yang tidak sesuai dengan PK kayak gitu. Sementara di bandara katanya diharuskan membawa PK. Nah, dalam video ini teman-teman nanti kita akan lihat apakah saya kan nih nggak punya PK nih, nggak bawa PK. PK-nya dipegang sponsor ya, karena dulu ya kita sudah sama-sama baik lah, sudah sama-sama kenal. Saya juga udah 13 tahun sama beliau, jadi dirasa sudah tidak butuh PK kayak gitu. Kemudian teman-teman, informasi yang sangat penting adalah saat ini saya berangkat ke Saudi Arabia ternyata terhenti, yaitu dikarenakan visa atau exit visa atau khuruj audah saya itu sudah habis masa berlakunya 2 hari yang lalu, sehingga saya tidak bisa terbang dan barusan harus nelpon majikan. Sementara di sini penerbangannya jam 10, di Arab kan masih pagi ya, susah sekali untuk menghubungi majikan. Tapi alhamdulillah yang penerbangan jam 10 tidak bisa nyusul di penerbangan sesudah maghribnya, karena tadi sudah diperpanjang dan tiketnya juga sudah diperbaharui dengan penambahan biaya sekitar 1.300 rial. Di insyaallah ujian banget buat saya, karena dari Surabaya itu tiket juga hangus. Kemudian dari Jakarta ke Jedahnya itu harus nambah biaya lagi sekitar 1.300 atau 5 juta lebih lah kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman perhatikan ya, kalau kalian cuti yang harus diperhatikan itu adalah khuruj audah. Sementara saya ini kan sudah sering cuti, bukan cuma sekarang, tapi kalau cuma sekarang ya pulang itu naas banget. Kenapa naas? Pulang kemarin dari Arab Saudi itu tidak mendapatkan zam-zam. Ini kepulangan paling bersejarah pokoknya selama 13 tahun. Pulangnya itu nggak dapat zam-zam, kembalinya sekarang itu malah audahnya malah mati, nggak diperiksa dulu. Padahal saya sering ngurusin orang-orang seperti itu. Kok bisa gitu loh. Nah ini mengajarkan kepada saya bahwa sepintar apapun kita di dalam bidang itu, maka kita jangan pernah lalai dalam segala hal. Ini karena saya lalai, saya hitung cuti saya itu kan 60 hari. Sementara sekarang baru 55 hari, masih sisa 5 hari lagi. Tapi ternyata kok di sistem saya sudah berakhir cutinya itu 2 hari yang lalu. Nah, ini mustahil. Ini nggak ada di pikiran saya kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau cuti tolong diperiksa terlebih dahulu itu masa cutinya sudah berakhir atau tidak. Kalau sudah mau berakhir perpanjang dulu kalau masih pengen lama, tapi kalau tidak ya segera kembali. Sementara untuk peraturan PK nanti kita lihat apakah PK ini
masih diminta atau tidak. Kalau tidak ya alhamdulillah. Karena kebanyakan teman-teman kita yang kembali ke Saudi itu ya pastinya majikannya baik. Nggak mungkin teman-teman kita itu cuti itu kembali lagi kalau majikannya nggak baik kayak gitu, seperti pemotongan gaji dan lain-lain. Intinya kalau kita sudah mau cuti kemudian sudah mau kembali lagi ke Saudi, tapi karena gara-gara tidak ada PK itu kita tidak bisa terbang, maka ini sangat merugikan para TKI kita. Sementara juga kegunaan dari PK ini di Saudi Arabia itu tidak terlalu berarti ya, kecuali teman-teman kita yang punya masalah mungkin masih bisa KJRI itu untuk menuntut di jalur hukum kayak gitu. Tapi untuk teman-teman kita yang tidak bermasalah, insya Allah aman-aman saja. Ya cuman bukan saya menyepelekan PK, cuman apakah saya pengen lihat apakah benar kalau berangkat kembali ke Saudi Arabia itu tidak ada PK, kemudian tidak diperbolehkan terbang. Ya, kita lihat. Oke, barang kita sudah aman ya. Barang kita sudah aman. 23 kalau Saudi Airlines ya. Kebetulan banget juga ini teman-teman, saya berangkat bisa bersamaan dengan rombongan jamaah umroh dari travel kita, yaitu Malika Tour and Travel. Masya Allah, yang berangkat menjadi tour leader sekarang itu adalah Ustadz Syahroni. Biasanya saya menjemput di bandara, tapi sekarang bisa barang-barang dari Indonesia. Sekaligus saya belajar nih jadi tour leader kayak gimana sih. Ini adalah pelepasan ya, doa sebelum menuju ke pesawat atau sebelum berangkat diadakan doa bersama dulu, sekaligus doa pelepasan. Sini ada teman-teman kita, tim handling bandara, ada Bang Ipul, ada Mas Albar. Dan ini adalah Ustadz Syahroni. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah ada di atas pesawat. Dan alhamdulillah barusan ketika di imigrasi ataupun di counter itu tidak ada pertanyaan terkait terkait PK ya atau perjanjian kerja. Hanya saja yang ditanya igomahnya dicek, karena dicek masa berlaku audahnya atau furuj audahnya atau cutinya. Sama dengan yang tadi pagi ketika saya gagal terbang itu karena audah saya habis. Jadi saya hubungi sponsor saya, kemudian baru siang bisa dikonfirmasi kalau sudah diperpanjang dan tiketnya di reschedule ke. Kenapa? Ya, saya barusan dapat di sini ya, paling depan teman-teman. Ini barisan paling depan. Tadi dikatakan oleh pramugari kalau monitornya rusak. Jadi nanti saya nggak bisa tuh kalau nggak ada monitor, tidurnya susah. Jadi informasi ke teman-teman kalau berangkat ke sana. Jadi kalau berangkatnya nggak ada perjanjian kerja. Jadi yang ditanya itu adalah igomah. Kenapa? Karena mereka ingin memastikan ini orang yang berangkat ke Saudi ini visa umroh kah, visa ziarah kah, dan cutinya masih berlaku atau tidak kalau memang cuti. Kayak gitu. Makanya kalau cutinya sudah tidak berlaku, maka dia tidak akan bisa terbang, sama seperti dengan saya. Jadi ini adalah keteladanan saya ya. Jadi insya Allah buat teman-teman nanti ke depan, semoga teman-teman bisa berhati-hati lagi dan mempersiapkan surat-suratnya sebelum berangkat kembali ke negara tujuan. Oke, coba nanti kita lanjut ya teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Bandara Internasional Jeddah yang baru. Insyaallah bersama para jemaah